Yang tidak disadari adalah script clean up yang masih berjalan tiap malam itu menghapus backup berdasarkan prefix lama. Gampangannya seperti itu. Tapi karena misalnya bucketnya itu berubah tadi, kasus bucketnya berubah, ya prefix match itu menjadi lebih luas dari yang seharusnya. Nah, artinya apa? Artinya berarti kan script tersebut mulai menghapus bukan hanya backup lama doang. Kebayang ya teman-teman di sini poinnya ya. Tapi juga akhirnya menghapus backup aktif yang baru aja dibuat gitu loh. Jadi di sini seringnya kejadian kayak ini tuh nggak ada yang sadar. Karena ya secara log deletion itu tidak dimonitor secara aktif gitu loh. Dan ini kayak sesuatu yang normal seringnya. Dianggap normal lah paling tidak. Oke, jumpa lagi dengan saya Backend Magang. Saya Humble and Keep the Excitement to Learn Like a Newbie Intern. Dan episode kali ini masih di series Backend Horror Stories, di mana kita akan membahas kejadian serem yang tentunya bukan hantu, tapi kejadian yang menyeramkan dalam dunia backend engineering. Jadi di episode kali itu saya pengen ngobrol gini sama teman-teman. Bayangin teman-teman itu lagi buka dashboard monitoring pagi-pagi misalnya, terus semua service terlihat hijau gitu ya, indikatornya, CPU normal, memori stabil, terus juga traffic itu ya terkendali gampangannya. Tapi dalam 5 menit berikutnya data-data sensitif dari perusahaan gitu kan itu hilang gitu loh. Bukan karena ransomware, bukan karena DDoS, bukan karena hacker yang spektakuler banget gitu kan. Tapi karena kombinasi kecil antara misconfiguration, automation, dan asumsi yang salah, gampangannya seperti itu. Jadi hari ini kita akan membedah sebuah insiden dalam dunia backend di mana data sensitif itu hampir hilang secara permanen, dan yang lebih mengganggu, tidak ada yang namanya alarm yang berbunyi ketika itu terjadi. Kira-kira seperti itu. Jadi gimana pembahasannya? Simak video ini sampai habis, dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja, let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, yang pertama tuh gini ya, data tidak hilang karena serangan, tapi data hilang karena asumsi. Jadi gini, banyak insiden, terutama insiden data breach di backend itu tidak dimulai dari exploit yang canggih gitu loh. Mereka tuh dimulai dari konfigurasi. Misalnya dalam kasus ini, itu sistem menggunakan ya arsitektur yang umum lah ya, misalnya primary database itu pakai Postgre gitu kan. Terus juga ada read replica, ada automated nightly backup ke object storage, terus juga retention policy yang otomatis, terus juga infrastructure as code untuk provisioning misalnya seperti itu. Nah, secara desain ini nih matang gitu loh. Cuma masalahnya tuh gini, masalahnya itu muncul ketika tim melakukan migrasi environment. Ini poinnya yang sering terjadi. Jadi misalnya ada perubahan kecil tentunya kan. Jadi bucket backup itu dipindahkan ke region berbeda misalnya kasusnya. Ataupun ya retention policy-nya itu jadi harus diubah yang tadinya 30 hari jadi 7 hari gitu untuk efisiensi biaya. Terus juga script clean up terutama yang lama itu tidak diperbarui misalnya seperti itu. Nah, yang tidak disadari adalah script clean up yang masih berjalan tiap malam itu menghapus backup berdasarkan prefix lama. Gampangannya seperti itu. Tapi karena misalnya bucketnya itu berubah tadi, kasus bucketnya berubah, ya prefix match itu menjadi lebih luas dari yang seharusnya. Nah, artinya apa? Artinya berarti kan script tersebut mulai menghapus bukan hanya backup lama doang. Kebayang ya teman-teman di sini poinnya ya. Tapi juga akhirnya menghapus backup aktif yang baru aja dibuat gitu loh. Jadi di sini seringnya kejadian kayak ini tuh nggak ada yang sadar. Karena ya secara log deletion itu tidak dimonitor secara aktif gitu loh. Dan ini kayak sesuatu yang normal seringnya. Dianggap normal lah paling tidak. Jadi sampai akhirnya suatu hari terjadi ya kegagalan pada primary database. Bukan karena serangan dari luar, bukan karena ada suatu attack gitu kan. Ya hanya corruption akibat disfailer lah gampangannya seperti itu. Jadi tim mencoba restore gitu kan, dan disitulah akhirnya realitasnya tuh muncul gitu. Dan yang tersisa biasanya itu ya hanya snapshot yang dia tuh juga sudah melewati retention gitu loh, retention window-nya, kira-kira seperti itu.
Jadi dalam 5 menit setelah verifikasi itu, ya semua orang di ruangan akhirnya ya jadi sadar satu hal, data sensitif dari perusahaan gitu kan, itu tidak bisa dipulihkan lagi karena udah hilang backupnya. Oke, yang kedua tuh gini ya, namanya krisis itu tidak dimulai saat data itu hilang. Krisis itu dimulai saat kita tidak punya jawabannya sama sekali. Jadi gini, ketika ya restore gagal ya, kita kaitkan dengan kasus yang tadi, tentunya dampaknya bukan hanya teknis. Pertanyaan pertama itu bukan dari engineer tentunya, tapi dari mana? Dari manajemen. Kalau teman-teman pernah ngerasain hal yang sama. Kayak misalnya ya berapa banyak data yang hilang gitu kan? Apakah ini termasuk data pelanggan? Apakah kita harus melapor ke regulator? Nah, pertanyaannya pasti muncul seperti itu dari pihak manajemen. Kalau misalnya kita kerja di fintech ya, ataupun health tech, ataupun ya SaaS yang B2B, ini nih bisa berarti ya pelanggaran regulasi perlindungan data, itu yang paling jelas. Yang kedua adalah denda signifikan tentunya, dan yang ketiga itu ya kewajiban notifikasi publik, dan yang terakhir tentunya ya hilangnya kepercayaan klien enterprise lah, gampangnya seperti itu. Dan secara psikologis, ini adalah momen yang paling berat loh dalam karir seorang engineer. Ya karena kita menyadari bahwa nggak ada exploit eksternal gitu, nggak ada hacker, terus juga tidak ada breach perimeter sama sekali gitu kan. Yang ada ya tadi cuma automation yang salah dikonfigurasi, gampangnya seperti itu. Dan yang lebih buruk lagi tuh gini, sistem monitoring dia itu hanya memantau availability, seringnya seperti itu ya kalau teman-teman ngerasain. Jadi yang sering dia pantau tuh tadi ya cuma availability, bukan recoverability-nya, gampangannya seperti itu. Jadi ya semua service akan terlihat up, itu yang jadi masalah. Tapi sistem tidak bisa dipulihkan, dan ini tuh jadi pelajaran penting gitu loh. Availability itu tentunya bukan berarti durability. Di situ ya poinnya ya, teman-teman nangkep ya. Jadi kita sering mengukur yang namanya uptime, tapi kita tuh jarang banget menguji proses restore. Kira-kira seperti itu. Nah yang ketiga tuh gini, backup yang tidak pernah diuji sama sekali itu sama berbahayanya dengan nggak punya backup. Kira-kira seperti itu. Mari kita bahas ya bagian yang paling penting ini. Jadi gini, bagaimana kita tuh mencegah insiden data loss seperti yang tadi saya udah gambarkan gitu ya. Tentunya bukan dengan paranoia ya, tapi dengan ya desain yang disiplin lah, gambaran seperti itu. Jadi ini prinsip-prinsip yang seharusnya teman-teman terapkan ya. Yang pertama itu adalah backup validation dan restore drill. Maksudnya gimana? Jadi gini, backup itu bukan sekedar file yang tersimpan, gampangannya seperti itu. Jadi dia itu harus diverifikasi checksumnya gitu kan, terus juga diuji melalui restore berkala, terus juga dicatat dan hasilnya itu gampangnya itu didokumentasikan lah. Jadi dicatat waktu dan hasil pengujiannya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya kita belum pernah melakukan restore drill sama sekali, ya kita nggak tahu gitu loh apakah backup ini benar-benar bisa dipakai, gampangannya seperti itu. Nah yang kedua tuh apa? Yang kedua adalah immutable storage dan object lock. Jadi untuk data-data sensitif, gunakan ya buat teman-teman, gunakan object storage yang dia tuh dengan write once read money, gambarnya seperti itu. Terus juga retention lock yang dia tuh tidak bisa dihapus oleh script biasa. Dan yang ketiga adalah versioning yang aktif. Jadi gini, automation itu tidak boleh memiliki kemampuan untuk menghapus semua versi tanpa proteksi tambahan, gambarnya seperti itu. Nah yang ketiga itu adalah audit log dan deletion alert. Maksudnya gimana? Jadi gini, setiap deletion event pada backup storage, dia itu harus yang pertama itu adalah masuk ke audit log terpisah. Nah yang kedua, itu memicu alert kalau deletion volumenya itu abnormal. Terus juga ya tentunya harus diperiksa secara periodik, gambarnya seperti itu. Jadi kalau ribuan objek terhapus dalam satu job, ya dia tuh harus dianggap anomali gitu loh. Kita harus teliti lagi setelah itu, kira-kira seperti itu. Nah yang keempat itu adalah separation of duties. Maksudnya gimana? Jadi tim yang ngebuat backup itu tidak seharusnya memiliki akses untuk menghapus seluruh arsip, gambarnya seperti itu. Jadi privilege separation itu adalah kontrol dari risiko, gambarnya gitu ya. Bukan karena itu tanda kurang percaya, bukan ke arah situ. Nah yang kelima apa? Yang kelima adalah monitoring recoverability, bukan hanya availability seperti tadi saya udah singgung. Jadi
Teman-teman tuh perlu banget tambahin metrik-metrik seperti ya misalnya age of last valid backup, terus juga time since last successful restore test, dan juga ya backup integrity status. Gambarnya seperti itu karena sistem yang online itu belum tentu sistem yang aman. Gampangannya seperti itu ya, teman-teman dapat poinnya ya. Jadi sekali lagi gini ya, namanya data hilang itu tidak selalu hilang karena hacker. Ya kadang dia itu hilang hanya karena asumsi bahwa backup udah ada, seringannya seperti itu. Jadi dalam insiden yang saya contohkan tadi itu tidak ada sama sekali yang namanya exploit yang canggih. Yang ada itu adalah ya misconfiguration yang kecil, automation tanpa guardrail gitu kan. Terus juga ya monitoring yang fokus pada uptime aja dan nggak pernah menguji proses restore itu sendiri, gambarnya seperti itu. Jadi dalam 5 menit ya perusahaan tuh benar-benar bisa kehilangan lebih dari sekedar data. Dia tuh benar-benar bisa kehilangan kepercayaan. Dan dalam dunia digital, kepercayaan tuh jauh lebih mahal daripada server, gambarnya seperti itu. Ini poinnya harusnya teman-teman nangkep ya. Dan pertanyaannya itu sekarang jadinya gini, kalau misalnya primary database itu gagal hari ini ya, misalnya teman-teman dapat kasus seperti itu, ya berapa menit nih yang teman-teman butuhkan untuk benar-benar bisa pulih? Itu yang jadi pertanyaannya. Dan ya apakah teman-teman tuh yakin backup terakhir tuh masih ada? Itu juga jadi pertanyaan selanjutnya. Jadi gini, di dunia backend, horor terbesar itu bukan serangan, kembali lagi seperti saya sebutkan di episode sebelumnya. Tapi yang benar-benar horor itu adalah sistem yang memberi ilusi aman ke kita para engineer-nya gitu loh, tanpa benar-benar kita tuh ya siap jadinya untuk gagal, gampangnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen memahami sisi gelap ya arsitektur sistem modern, ya tentunya ikutin terus channel saya, karena di Backend Horror Stories ini kita tidak membahas sekedar teori, kita membahas resiko nyata dari pengalaman saya selama ya lebih dari 1 dekade berkarir sebagai software engineer. Jadi kira-kira gitu aja dari saya. Untuk teman-teman kalau ada yang bingung bisa tanya di komentar, kita akan diskusi di sana tentunya. Oke, jadi gitu aja. Thank you for watching dan salam backend magang.